Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita Injil perihal orang banyak yang berusaha mencari dan menemukan Yesus. Akhirnya mereka mendapatkan dia di seberang laut, dari tempat di mana sehari sebelumnya Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti. Dan ketika bertemu dengan dia, mereka bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Pertanyaan ini untuk menjawab rasa penasaran mereka, karena sebelumnya mereka tidak melihat Yesus menaiki perahu manapun, tidak bersama dengan para muridnya, tidak juga dengan perahu-perahu orang-orang yang lain. Entah bagaimana Yesus menghilang begitu saja dan mereka menemukan kini di seberang danau atau laut. Tapi saudara-saudari, menarik, Yesus tidak menanggapi kapan dia tiba, dengan siapa, dan bagaimana caranya. Yesus justru memberikan pernyataan yang saya kira mengejutkan mereka. Kata Yesus, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti dan kamu kenyang." Saudara-saudari, dengan mata ilahinya sebagai Allah, Yesus tahu persis bahwa tidak semua orang yang mendatangi dia dan mau bertemu dengan dia itu datang dengan motivasi yang benar, motivasi yang pantas, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Banyak orang yang mengikuti dia hanya karena tertegun atas mujizat-mujizat yang ia buat, terbawa oleh rasa senang melihat apa yang Yesus lakukan, termasuk mengadakan mujizat penggandaan roti. Dan karena mujizat itu, mereka juga mulai berpikir bahwa kalau terus mengikuti dia, bisa mendapatkan jaminan makan dan minum tanpa harus bekerja keras. Saudara-saudari, Yesus memberi peringatan, warning yang keras bagi mereka. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Saudara-saudari, saya pikir warning Yesus ini penting untuk menjadi refleksi bagi kita sekalian perihal bagaimana motivasi kita mengikuti Yesus, dan apa motivasi kita pula dalam melayani Yesus melalui berbagai macam tugas dan kegiatan yang kita sebut sebagai pelayanan. Kerap kita bisa berjumpa dengan umat atau teman, mungkin juga kerabat keluarga kita yang menghilang dari gereja. Entah setengah hilang dalam artian mulai jarang ke gereja, mulai ogah-ogahan di dalam tugas dan tanggung jawab, mulai jarang muncul di dalam komunitas-komunitas doa, dan lain sebagainya. Ataupun kemudian atau tiba-tiba hilang benaran, dalam artian sudah berpaling ke lain hati. Maksud saya ke lain gereja, atau bahkan ke rumah ibadat yang lain. Saudara dan saudari, kita boleh bertanya, the question is why? Mengapa? Jangan-jangan mereka kecewa karena tidak menemukan apa yang mereka cari. Yang mereka cari bukanlah Tuhan, tetapi mujizat. Yang mereka cari bukanlah Yesus sebagaimana adanya Yesus,
Tetapi yang ingin mereka dapatkan itulah roti-roti duniawi yang boleh jatuh seperti mana turun dari langit tanpa harus bekerja keras. Roti-roti duniawi ini bukan hanya soal uang ataupun materi, tetapi juga privilege, keistimewaan, gengsi, kehormatan, acungan jempol, pujian, bahkan kepuasan mata dan telinga. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang pandir yang sibuk sepanjang hari mencari uang koinnya yang hilang. Bolak-balik mondar-mandir sepanjang hari mencari di halaman depan rumahnya. Sampai akhirnya datang seorang teman yang menanyakan apa yang sesungguhnya ia cari. Dan dia mengatakan ia mencari uang koinnya yang jatuh. Teman itu lalu bertanya, di mana jatuhnya? Ia menjawab, jatuhnya di dalam rumah. Spontan temannya tertawa dan bertanya, kalau jatuhnya di dalam rumah, mengapa mencarinya di luar? Si pandir itu menjawab dengan lugunya, iya karena di dalam rumah gelap, di luar sini terang. Saudara dan saudari, kerap kita manusia juga menjadi seperti si pandir itu. Kita mencari di tempat yang salah, bahkan dengan cara yang salah pula. Tidak sedikit orang menjadi kecewa dengan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka mencari di tempat yang salah. Dan bahkan beragama atau berdoa dengan tekun. Bukan karena sungguh-sungguh mengimani Yesus dalam arti percaya, serah diri kepada Yesus. Tetapi yang mereka cari tidak lebih, tidak kurang, adalah berkat, adalah mujizat, adalah apa yang mereka inginkan sendiri, bahkan termasuk ambisi-ambisi duniawi. Itu yang mereka cari pada Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita meyakini bahwa berkat Tuhan itu sudah ada dan akan selalu ada bagi orang yang sungguh memfokuskan diri mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari perintahnya dan pesan-pesannya. Itulah sebabnya Yesus pernah berujar, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan bagimu. Matius pasal 6 ayat 33. Saudara-saudari, mari kita murnikan iman kita dari segala motivasi roti duniawi yang kerap penuh dengan virus yang mematikan. Mari kita jernihkan juga motivasi kita dalam mencari dan menemui Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada berkat. Maka mari kita fokus pada Tuhan. Dan tentu saja karena itu berkatnya akan menjadi nyata. Dan bukan fokus pada berkat, lalu Tuhan menjadi tidak nyata atau kabur dari pandangan iman kita. Mudah-mudahan saudara-saudari, kita di satu pihak bisa mencontohi orang banyak itu yang dengan penuh semangat, dengan antusias mencari Yesus dan menemui Yesus dimanapun dia berada. Tetapi kita juga harus waspada. Kita mencari Yesus karena benar-benar kita rindu akan Dia. Kita ingin tinggal di dalam Dia. Kita ingin mendapatkan pesan-pesan, amanat dan perintahnya. Dan kita percaya kalau demikian berkat Tuhan pun tidak akan pernah jauh dari kita. Tapi sebaliknya, yang kita cari semata-mata hanya berkatnya, yang kita cari hanya semata-mata mujizatnya, mungkin kita akan kecewa lalu meninggalkan Dia.
Bekerjalah, kata Yesus, untuk makanan yang tidak binasa, melainkan untuk sesuatu yang akan menghantarkan kita pada hidup yang kekal yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.